19010199, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup C semester 5. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar evaluasi. Evaluasi artinya penilaian atau pengukuran. Pengukuran pada dasarnya merupakan kegiatan penentu angka bagi suatu objek secara sistematik. Penilaian adalah proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Evaluasi juga merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas atau nilai dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Dari definisi evaluasi tersebut dapat dijelaskan bahwa evaluasi itu merupakan suatu proses, bukan suatu hasil atau produk. Dari definisi evaluasi dijelaskan bahwa tujuan dari evaluasi itu adalah untuk menentukan kualitas sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan. Pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan evaluasi, penilaian, pengukuran, dan juga tes. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau instrumen pengukuran. Pengukuran lebih membatasi gambaran yang bersifat kuantitatif atau angka-angka, sedangkan evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterkaitan antara evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Evaluasi merupakan proses pemberian penilaian di mana penilaian tersebut dinamakan penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian kuantitatif bisa disebut dengan pengukuran alat ukurnya, yaitu tes. Tes tersebut bisa berbentuk objektif dan uraian. Sedangkan kualitatif yaitu dengan non-pengukuran alat ukurnya, yaitu non-tes. Alat ukur non-tes bisa berupa pengamatan atau observasi dan wawancara. Dari penjelasan tersebut bahwa antara evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes mempunyai arti yang berbeda. Jadi, perlu diingat bahwa evaluasi itu merupakan suatu proses, bukan suatu hasil atau produk. Oleh sebab itu, untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik tolak dari prinsip-prinsip umum. Adapun prinsip-prinsip umum evaluasi yaitu yang pertama, kontinuitas. Maksudnya adalah evaluasi ini tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu. Yang kedua adalah komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, adil dan objektif. Maksudnya dalam melakukan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Yang keempat, kooperatif. Maksudnya adalah dalam kegiatan evaluasi, guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak. Misalnya, orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksud agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Dan yang terakhir adalah praktis. Praktis di sini mengandung arti mudah digunakan, baik oleh guru itu sendiri maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Itu harus diperhatikan bahasa dan petunjuk untuk mengerjakan soal. Sekian dan terima kasih.